Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian semua yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Di kolom komen kayaknya udah banyak banget nih ya yang request pengen film serem. Makanya hari ini aku udah pilihin satu film horor psikopat yang judulnya Good Boy. Ceritanya agak lain nih guys, tentang cowok psikopat yang melihara anjing, tapi anjingnya sebenarnya manusia. Bingung gak? Kalian lihat sendiri aja deh nanti, aneh, ngeri banget. Oh ya, dulu aku pernah bahas film psikopat tentang manusia yang dijadiin anjing laut. Kalau kalian berani, aku bakal taruh linknya di pin komen. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga deh. Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini cowok ganteng ini nih guys, namanya Chris. Bisa kita lihat kehidupan Chris bener-bener idaman banget ya. Kerjanya santai-santai, punya rumah mewah, makanannya enak-enak, dan sehari-hari Chris cuma ngabisin waktu bareng peliharaannya. Pokoknya tenang banget deh hidupnya. Nah, tapi kalian sadar gak? Kalau diperhatiin lagi, kok ada yang aneh ya nih sama peliharaannya Chris? Iya guys, ini manusia tapi dipakein kostum anjing. Biasanya dipanggil Frank. Anehnya perilaku Frank kelihatannya kayak anjing beneran. Seolah dia juga udah lupa kalau dia tuh sebenarnya manusia. Hari itu Chris kelihatan seneng banget. Karena setelah sekian lama main dating app, akhirnya ada yang match juga. Dia mulai chattingan nih sama seorang cewek. Dan Chris happy banget. Selama ini Chris cuma tinggal sama manusia anjingnya ini kan. Setelahnya Chris dandan rapi, karena hari itu dia mau ketemu guys sama cewek itu. Gak lupa sebelum berangkat, Chris juga pamitan sama Frank anjing peliharaannya. Aneh banget. Chris datang ke tempat ketemuan. Saking semangatnya dia datang 1 jam lebih awal. Ceweknya malah telat, pakaiannya juga santai. Dan cewek itu ternyata namanya Sigrid. Nah, tapi pertemuan mereka hari itu ternyata berjalan lancar. Mereka ngobrolnya asik banget. Sampai gak kerasa waktu udah malam. Chris nawarin Sigrid buat mampir ke rumahnya. Karena udah terlanjur naksir, ya udah Sigrid setuju. Kepo juga. Wah, apalagi pas ngeliat rumahnya Chris yang ternyata mewah. Orang kaya nih. Di rumah Chris mereka lanjut ngobrol lagi. Makin lama Sigrid makin terpesona. Sampai pas besoknya dia ngeliat Frank, Sigrid langsung shock lah. Kok di rumah Chris ada manusia yang dipakein kostum anjing? Malah tingkahnya kayak anjing beneran, ngegonggong. Sigrid udah ketakutan banget. Dia yakin ada yang gak beres nih sama Chris. Dia pengen cepet-cepet pulang. Chris maksa nganter Sigrid dan ngebujuk pengen tetap ngelanjutin hubungan mereka. Sampai rumah, sahabat Sigrid langsung nanya-nanya kan, ngedate kemarin seru gak? Cowoknya gimana? Ganteng apa jelek? Sigrid akhirnya cerita. Dia juga nunjukin foto Chris. Sahabatnya langsung heboh. Gak disangka Chris ternyata anak miliarder terkenal guys di daerah mereka. Pantas aja hidupnya santai banget, warisannya banyak ternyata. Di situ sahabat Sigrid bilang jangan sampai dilepas. Kapan lagi dapet cowok ganteng plus kaya raya? Nah, tapi Sigrid akhirnya nyeritain kan tentang peliharaan anehnya Chris. Si Frank itu ngeri banget lah. Masa Chris melihara manusia yang dijadiin anjing? Sahabatnya nih malah ngasih tahu video YouTube gitu. Katanya di dunia ini emang ada orang-orang aneh yang terobsesi jadi hewan. Kalau kata sahabatnya sih Chris dan Frank gak aneh. Udahlah gak usah dipusingin, yang penting Chris kan ganteng dan kaya. Padahal kan serem ya guys, tapi gak tahu ya,
Sigrid kayak kepengaruh omongan temennya dan pas banget Chrisnya nelpon. Dan Sigrid jadi luluh dong, mereka bakal ketemuan lagi. Chris akhirnya cerita, katanya dulu dia dan Frank sama-sama introvert, sering main bareng. Karena Chris orang kaya, walau dia introvert yang mau temenan sama dia banyak kan. Beda sama Frank yang selalu sendiri. Entah gimana, katanya lama-lama Frank jadi bergantung sama Chris, sampai ngubah dirinya jadi anjing biar bisa bareng terus. Makanya walau Frank manusia, dia harus diperlakuin kayak anjing biar nggak ngamuk. Padahal ceritanya aneh. Tapi nggak tahu nih ya, Sigrid ini polos apa oon. Dia langsung mikir kalau Chris nih orang baik yang cuma mau bantuin Frank. Setelahnya Sigrid mulai terbiasa juga sama kehadiran Frank. Gak lama dia dan Chris juga sekarang udah resmi pacaran. Sahabat Sigrid sampai bingung, kok prosesnya cepet banget. Udah dipesenin tetap harus hati-hati karena Sigrid dan Chris kan masih baru kenal ya. Sigridnya tapi udah terlanjur bucin. Dia langsung mau dong pas Chris ngajakin liburan ke desa. Frank juga ikutan dibawa. Lokasi liburan mereka bener-bener terpencil guys. Villanya jauh dari mana-mana. Udah gitu karena Sigrid main handphone mulu, Chris bilang gimana kalau handphonenya disimpan dulu, dimasukin ke kotak biar mereka fokus liburan. Sigrid yang oon nurut-nurut aja nih. Seharian mereka asik ngobrol, bercanda. Bahkan Sigrid juga udah terbiasa main sama Frank, seolah kayak anjing beneran. Lagi asik main, pas juga Chris lagi pergi bentar, tiba-tiba Frank ngajak kabur. Katanya walaupun kelihatan baik, Chris sebenarnya psikopat yang jahat banget. Dia harus hati-hati. Sialnya belum sempat ngelanjutin obrolannya, Chris udah keburu balik. Sigrid tapi jadi kepikiran kan, sampai nggak bisa tidur. Besoknya Sigrid pengen ngebuktiin, bener nggak sih Chris ini berbahaya. Dia nyoba keluar rumah, semua pintu dan jendela ternyata kekunci. Udah gitu Chris tiba-tiba muncul. Bilangnya sih rumahnya sengaja dia kunci takut ada maling. Kuncinya Chris yang pegang. Pas diminta Chris gak mau ngasih. Sigrid mulai takut nih. Masalahnya handphonenya juga disita kan sama Chris. Sigrid sampai bikin alasan, katanya ibunya tuh lagi sakit. Dia butuh handphonenya buat nelpon ngecek keadaan ibunya. Chris malah nyuruh Sigrid nelpon ibunya di depan dia. Masalahnya si ibu kan aslinya sehat. Gak tahu kalau Sigrid lagi dalam bahaya. Yang ada Sigrid jadi ketahuan bohong. Handphonenya diambil lagi. Karena udah makin panik, Sigrid akhirnya minta izin ngajak Frank jalan-jalan. Mumpung gak ada Chris, dia lanjut nanya lagi, sebenarnya ada rahasia apa sih? Di situ Frank cerita, dari dulu dia gak pernah berhasil kabur. Chris nih orang berbahaya. Kalau mau selamat, mereka harus menghabisi Chris pas lagi tidur. Pas balik ke villa, giliran Chris nih yang katanya mau ngajak Frank jalan-jalan. Kesempatan buat jaga-jaga, Sigrid ngambil pisau, terus dia sembunyiin kan di balik bantal. Lagi tegang gini, Chris tiba-tiba muncul, katanya mau ganti spray dong. Sigrid udah deg-degan banget dan ngebujuk spraynya dia aja yang ganti. Untung Chris setuju, kayaknya sih gak curiga. Nah tapi pas makan malam, entah kenapa kepala Sigrid langsung pusing. Bangun-bangun udah pagi, dan pas ngecek bawah bantal, pisaunya udah gak ada dong. Ngeri banget guys, ternyata Chris udah tahu sama rencana mereka. Badan Frank tuh kayaknya dipasang penyadap. Jadi rencana Sigrid dan Frank ya ketahuan. Chris bener-bener marah dan Sigrid disuruh ngeliat Frank yang dihukum. Dia dikurung di kandang sampai ketakutan. Frank udah ngelawan dengan ngegigit Chris. Dan itu jadi kesempatan Sigrid buat kabur kan. Udah lari jauh dan teriak minta tolong, gak ada satupun orang yang nolongin. Karena lokasi mereka bener-bener jauh di tengah hutan. Pas tahu kalau Sigridnya kabur, Chris jadi makin marah. Dia narik tubuh Frank kayak peliharaan. Padahal kan manusia nih. Si Frank lagi-lagi dimasukin kandang. Terus didengerin musik yang kenceng banget, kayak dipengaruhin biar kapok gitu loh guys. Kandangnya digoyang-goyang, dipukul-pukul. Chris ini psikopatnya agak lain ya guys.
Dia bener-bener manipulasi mental korbannya sampai hancur biar mau ngikutin jadi anjing. Ngeri banget. Di sisi lain, karena ngerasa gak ada harapan buat kabur, Sigrid yang on balik lagi ke villa dong. Rencananya dia mau nyelamatin Frank terus kabur bareng pakai mobilnya Chris. Sialnya rencana ya cuma rencana. Walau sempat kena pukul, Chris berhasil bangkit dan nyerang balik. Setahun setelahnya, kita bisa lihat Chris balik ke kehidupannya yang biasa, yang enak. Kondisi Frank, tapi sekarang makin kasihan guys. Dikurung di kandang kecil, makan makanan anjing. Dan kalian tahu yang bikin ngeri, Sigrid sekarang juga dijadiin kayak anjing peliharaan dong. Film apaan dah ini? Sumpah ya, aku nggak ngerti sama yang nyiptain filmnya. Tapi ngeri banget juga ya kalau beneran ada orang yang kayak Chris. Dan sebel banget, kok korbannya nggak bisa kabur sih? Ya udahlah ya, semoga kalian terhibur ya sama videonya. Yuk bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.